Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SDIT Al-Muhajirin. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut PKN. Kita akan membahas materi tematik 5G, peristiwa dalam kehidupan, sub tema 3, KD 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya. Baik anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Siapkan buku tematik 5G dan buku Bupena 5C. Materi pertama yang akan kita bahas adalah nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal yang diyakinin keberadaannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kepribadian tersebut antara lain tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia. Berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia dapat ditunjukkan dari sikap yang kita miliki. Apa aja sih sikap yang harus kita miliki? Yang pertama, gotong royong. Budaya gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, maupun budaya. Yang kedua, musyawarah. Budaya musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Sikap ketiga yang harus kita miliki yaitu toleransi. Budaya toleransi dalam masyarakat
merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai, dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Berikut beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di Indonesia. Yang pertama, menerima perbedaan pendapat teman saat berdiskusi. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Yang kelima, merelai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Selanjutnya, kita akan meneladani sikap para pahlawan bangsa. Yang pertama, kita harus berani, tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Yang kedua, sikap gigih, teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap rela berkorban. Ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Yang keempat, kita juga harus berjiwa besar. Sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Baik, setelah mempelajari materi yang kita bahas, sekarang ada tugas praktek PKN. Buatlah teks cerita pendek penerapan Pancasila yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kerjakan di buku tulis tematik dengan tulisan rapi dan menarik. Berikut ini merupakan contoh dari penerapan Pancasila. Kamu bisa ceritakan sesuai dengan pengalaman pribadi kamu ya. Contohnya akan Bu Guru bacakan. Hai, perkenalkan, nama saya Budi. Saya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya bertempat tinggal di Majalengka dan pekerjaan orang tua saya adalah wira swasta. Saya adalah anak yang rajin membantu membersihkan rumah dan menjaga toko. Saya juga suka memijat ayah yang sudah letih. Saya sekarang bersekolah di SD Tunas Bangsa kelas 5. Pada hari ini, teman saya Denny sedang tertimpa musibah. Rumahnya terkena longsor. Guru di kelas saya menganjurkan untuk mengumpulkan dana di kelas dan pergi bersama untuk mengunjungi Denny yang sedang tertimpa musibah. Baik, di sini merupakan contoh dari penerapan Pancasila. Kamu bisa menceritakan sesuai dengan pengalaman pribadi kamu. Sekian materi kita untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa tanyakan ke Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.